Gus, apa sebaiknya kita katakan langsung di bandara atau tunggu sampai kita tiba di rumah? Sama aja di rumah atau di bandara. Sama aja. Dia pasti langsung koit. Koit? Aku rasa lebih baik kita bilang aja langsung di bandara. Aku udah gak sabar ingin melihat dia dead, mati. Kalau perlu mati sama. Berita buruk, berita buruk. Fikar, aduh, Fikar, aduh, Fikar adikku tersayang, ada apa ini? Kenapa bisa begini? Midali ini keponakanku tersayang. Kenapa? Ada apa ini? Tapi Pak Agus, saya kan belum bilang apa-apa. Bagaimana Anda tahu? Ya, saya tahu. Anda belum bilang apa-apa, tapi saya yakin Anda tidak ngerti. Fikar itu kan adik saya. Kami punya hubungan batin yang dekat sekali, seperti anak kembar. Ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, saya juga merasakan. Dan seperti itu firasat saya. Seperti dulu waktu dia kecelakaan. Saya juga merasakan firasat seperti ini. Firasat seperti ini. Di sini. Nah, tiba-tiba tadi pagi foto Vika dan anak-anak jatuh dan pecah. Suami saya langsung punya firasat buruk. Awalnya saya nggak percaya. Tapi setelah Bu Gina datang, Ya. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa mereka kecelakaan dan masuk rumah sakit atau apa? Sebenarnya beritanya lebih buruk, Pak Agus. Pak Fikar, Mida, Alini dan Bu Mawar, mereka telah tewas dalam sebuah peledakan bom di Bandung. Fikar adikku tercinta. Gak mungkin ini. Fikar adikku tercinta. Gus sadar, Gus. Sudah. Gus Fikar, Gus Alini. Gus bangun, Gus. Mawar, Gus bangun, Gus. Mati. Gus. Dia shock, Bu Gina. Tertekan dan kaget, Bu Gina. Gus. Bangun, Gus. Sadar, Gus. Gus. Tidak. Mereka tidak mati. Mereka berada di atas tumpukan jerami. Tidak. Mereka tidak mati. Mereka berada di atas tumpukan jerami. Mereka tidak mati. Mereka berada di atas tumpukan jerami. Mereka tidak mati. Mereka berada di atas tumpukan jerami. Mereka tidak mati. Maaf, Bu Gina. Ngomongnya memang suka ngelantur. Maklum, dia sinting. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Sonya. Mereka berada di atas tumpukan jerami. Pak Fikar. Kita sudah sampai di tempat yang aman, Pak. Mari, Pak. Saya bantu turun. Ayo. Hati-hati ya, Lini. Bisa. Hati-hati sayang ya. Aku turun duluan ya. Bentar ya. Iya. Bu Mawar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pak Fikar, sekarang Anda sudah berada cukup jauh dari jangkauan para pembunuh itu. Mereka pasti tidak menyangka kalau kita sudah sampai di sini.
Tapi saya minta maaf sekali, Pak. Saya terpaksa membawa keluarga terhormat ini dengan truk yang sama sekali tidak pantas seperti ini, Pak. Kamu tuh ngomong apa sih? Kok malah kamu yang minta maaf? Kamu itu telah menyelamatkan kami. Kami yang seharusnya berterima kasih kepada kamu. Karena kamu telah berjasa. Kita nggak tahu bagaimana caranya membalas budi sama kamu. Tak ada yang perlu dibayarkan, Pak Fikar. Sayalah yang terlebih dahulu berhutang budi pada Bapak. Kamu hutang budi pada saya? Hutang budi apa? Kita kan baru bertemu di saat gedung itu mau meledak. Betul, Pak. Kita memang baru bertemu di sana. Tapi Pak Fikar sudah bertemu dengan istri saya. Bapak telah menolong kelahiran bayi saya tanpa pamrih. Kelahiran bayi kamu? Bayi yang mana maksud kamu? Saya Wawan Suryono. Istri saya bernama Dewi yang hampir melahirkan di perempatan jalan. Astaga. Ya Allah, ternyata kamu itu suaminya Ibu Dewi. Betul, Pak. Saya suami Dewi. Wanita hamil yang Bapak tolong di perempatan jalan dan Bapak rawat di rumah sakit hingga melahirkan bayi kami dengan selamat. Tanpa pertolongan Bapak, mungkin bayi dan istri saya sudah meninggal di rumah sakit. Karena kami tidak punya uang untuk operasi sesar. Jadi, sayalah yang berutang budi pada Bapak. Bapak benar-benar berarti mulia. Bapak benar-benar orang yang sangat baik. Subhanallah. Betapa ajaibnya cara Allah memberikan pertolongan. Pak Fikar benar. Semua ini sudah jadi rencana Allah. Saya yakin bukan kebetulan waktu itu saya mendengar tentang rencana pembunuhan terhadap Bapak. Memang semua ini sudah jadi kehendak Allah. Sebab dengan jalan ini saya bisa membayar hutang budi saya kepada Bapak. Nah, sekarang Bapak sekeluarga pasti sangat lelah. Di dekat sini ada kotes kecil. Sekarang saya akan antarkan Bapak sekeluarga ke sana. Ayo, mari Pak. Hati kamu baik. Kamu menolong seorang wanita. Suami wanita itu akan menolong kamu. Tempatmu berpijak. Boleh luluh lantah. Tapi kamu akan selamat. Insya Allah. Pak Fikar? Iya. Silakan Pak Fikar. Alhamdulillah. Akhirnya. Lega banget ya. Maaf Pak Fikar. Kalau kamarnya sangat sederhana. Soalnya saya tidak berani membawa Bapak ke tempat yang ramai. Karena pembunuh itu sangat berbahaya, Pak. Sebaiknya kita tetap waspada. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa kok. Kamar ini udah cukup bagus. Terima kasih ya. Kalau begitu, sebaiknya Bapak istirahat saja dulu. Biar saya usahakan makanan untuk Bapak. Nggak usah, nggak usah. Biar nanti saya cari sendiri. Jangan, Pak. Biar saya saja. Untuk sementara, Bapak tinggal di dalam sini saja dulu. Biar saya saja yang bertindak. Permisi. Ya, terima kasih. Gus, sebentar lagi kita harus jemput si tua bangka itu di bandara. Dan aku sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana reaksi dia. Dia pasti shock abis. Gus, apa sebaiknya kita katakan langsung di bandara atau tunggu sampai kita tiba di rumah? Sama aja di rumah atau di bandara. Sama aja. Dia pasti langsung koit. Koit. Aku rasa lebih baik kita bilang aja langsung di bandara. Aku udah gak sabar ingin melihat dia dead, mati. Kalau perlu mati sambil
orang gila. Apaan ini?